Hai, Halo, Assalamualaikum. selamat pagi semuanya. Nah, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga kalian baik-baik dan sehat-sehat selalu. Amin. Oke, hari ini Bu Amal nggak sendirian. Di sini Bu Amal ditemani oleh kakak dari mahasiswa Kampus Merdeka. Iya, fokus Ngajar. mengajar. Nah, di sini kita mau berkolaborasi Kak. Jadi kita collab hari ini gitu. Kita mau membuat video tentang pembelajaran STEM itu seperti apa sih gitu. Jadi kalian akan punya waktu sekitar 6 pertemuan untuk pembelajaran STEM. Nah, kira-kira ngapain aja tuh gitu. Di samping ada P5, kita juga ada pembelajaran STEM. Nah, kita akan sedikit membahas apa sih yang mau kita kerjakan, proyek apa nih yang mau kita visionkan di kelas 7. Oke, mungkin dimulai dari Bu Amal lah ya. Bedanya STEM sama P5 gitu. Ketika P5 kalian diajarkan untuk menumbuhkan menumbuhkan norma-norma Pancasila isi atau profil pelajar Pancasila yang ada 6 Masih ingat nggak Pak Jayo? Nah, kalau di STEAM, di sini kita akan membuat suatu produk. Jadi proyeknya itu kita menghasilkan sesuatu, ada brandingnya, dan dia bisa diperjualbelikan. Kira-kira kita mau ngapain ya Kak? Kegiatan STEM kali ini bakalan menyenangkan banget karena kalian akan belajar tentang ekoenzim. Tapi sebelum itu, kalian tahu nggak ekoenzim itu apa? Jadi, ekoenzim merupakan cairan yang dihasilkan dari sampah organik seperti sisa sayuran atau sisa buah-buahan yang akan melewati proses fermentasi. Seperti yang kalian tahu, proses fermentasi ini melibatkan bakteri, mikroorganisme, ataupun bahan lainnya. Dari ekoenzim ini juga dapat dihasilkan produk-produk seperti cairan pembersih rumah, kemudian sabun cuci piring, alat pengharum, dan masih banyak lagi yang lainnya. Wah, menarik banget tuh Mbak. Nah, terus kalau misalnya tadi dari produk yang nanti akan kita kerjain bareng-bareng, nah sekarang Bu Amal mau menjelaskan apa sih kaitannya sama pembelajaran gitu, sama mata pelajaran. Sebenarnya kalau STEAM itu kan terdiri dari 5 kata. Ya, boleh dibantu Kak sebutin? Ada S untuk science, Ya, ada T untuk teknologi, ada E untuk engineering, ada A untuk arts, dan terakhir N-nya adalah matematika. Nah, jadi saat proses pembelajaran STEAM ini nanti kita akan mengkaitkan ke 5 pelajaran ini. Nah, dari ke-5 pelajaran ini akan kita kolaborasikan sehingga nanti bisa menghasilkan sesuatu yang berguna pastinya gitu. Nah, dari yang pertama nih, kalau misalnya dari pelajaran sains itu kan IPA ya Kak. Kira-kira apa sih Kak kaitannya kita mau pakai ekoenzim dengan IPA nih? Di IPA pasti kalian udah gak asing banget sama kegiatan fermentasi dan juga belajar tentang mikroorganisme. Di situ kita belajar keterkaitan dengan mata pelajaran IPA. Oke, terus yang kedua ada teknologi. Nah, di teknologi itu kan pastinya berkaitan nih dengan proses nanti karena kita ada produk yang akan dijual, berarti kita akan sama-sama memanfaatkan teknologi. Mulai dari awalnya kita mencari informasi, kita literasi bersama gitu. Kemudian nanti kita juga bisa melakukan pemanfaatan teknologi dengan cara penjualan kita misalnya gitu. Atau kita merencanakan merancang desain-desain yang menarik pastinya gitu. Oke, kita lanjut Kak. Kemudian pelajaran yang ketiga itu ada Engineering. Dan di engineering kita akan belajar untuk menciptakan tempat atau alat yang akan nanti kita gunakan untuk membuat ekoenzim. Oke, nah selanjutnya adalah art. Di sini adalah seni gitu. Karena tadi kita akan menghasilkan produk gitu kan. Nah, kita akan membuat nih supaya produk itu lebih menarik gitu. Yang tadinya kan mungkin nanti ada sedikit informasi kali ya Kak dari Kak Mariam tentang ekoenzim itu seperti apa sih gitu kan. Nah, di situ artnya atau seninya adalah bagaimana nih kita nanti mendesain kemasan misalnya, atau kita bikin infografis jadi orang-orang bisa tahu ekoenzim itu apa sih gitu. Nah, yang terakhir ada Matematika. Dan di matematika ini kalian juga akan belajar tentang perhitungan rasio bahan yang akan kalian gunakan. Jadi pembuatan ekoenzim ini tidak semata-mata kalian mencampur-campurkan bahan menjadi satu, tetapi kalian juga harus menghitung ukuran yang pas agar ekoenzim ini berhasil ya dalam pembuatannya. Oke, nah mungkin
nanti akan dijelaskan lebih lanjut tentang ekoenzim dari Kak Mariam. Di sini Bu Ama mau men-spill karena kita ada 6 pertemuan gitu kan. Nah, jadi mungkin pertemuan yang pertama nanti akan ada sosialisasi, gitu. Nah, kemudian pertemuan yang kedua nanti kita akan langsung praktek. Ya, nah di pertemuan ketiga itu kita mau mulai merencanakan ya produk akhirnya kira-kira jadi apa ya Kak, gitu kan. Terus kita juga harus membuat branding marketnya seperti apa ya, gitu. Nah, kemudian di pertemuan keempat kita mau udah mulai menyiapkan nih Kak, gitu kan, dari proses fermentasi tadi yang memakan waktu nggak sebentar sebenarnya, ya betul. Nah, kita udah mulai untuk membuat dari branding market itu seperti apa sih gitu, dan sampailah kita di pertemuan yang kelima. Di situ kita akan membuat hasil produk akhirnya. Nah, kira-kira produknya mau jadi apa nih? Tadi udah Kamar yang bilang ada yang punya cairan, atau kalau kita bisa bikin sabun cuci tangan juga bisa kan? Iya, nanti ada lucu-lucunya gitu ya. Iya. Nah, kemudian di pertemuan terakhirnya kita akan ada evaluasi dan refleksi. Kira-kira itulah rangkaian kegiatan yang akan sama-sama kita lalui di pembelajaran STEAM kelas 7. Nah, mungkin sedikit di-spill juga nih dari Kak Mariam. Kira-kira tuh ekoenzim itu pengertiannya apa sih Kak? Terus manfaatnya apa sih Kak? Atau kenapa sih Kak di STEAM kelas 7 ini kita berkolaborasi gitu kan? Kita ngambil tema ini gitu. Ayo, silakan dari Kak Mariam boleh dijelaskan. Nah, seperti yang tadi udah dijelasin di awal, ekoenzim ini merupakan cairan hasil fermentasi dari sampah organik seperti sisa sayuran dan juga sisa buah-buahan. Mengapa harus ekoenzim? Karena ekoenzim ini dapat membantu kita untuk mengurangi sampah dan juga memanfaatkan limbah menjadi produk yang lebih bermanfaat nantinya. Selain bermanfaat juga bisa untuk menjaga kebersihan dan juga kesehatan lingkungan kita. Terus apa sih manfaat ekoenzim? Nah, ekoenzim ini memiliki banyak sekali manfaat, di antaranya bisa menjadi pembersih alami yang aman untuk rumah. Yang kedua, bisa mengatasi hama di kebun, dan yang terakhir juga bisa meningkatkan kesehatan tanah jika digunakan dalam produk pertanian. Jadi banyak sekali manfaat yang dapat kita ambil dari produk ekoenzim ini. Mungkin kalau di sekolah kita bisa untuk sabun cuci tangan juga ya Kak, gitu, sama mungkin membersihkan aliran sungai itu bisa nggak sih? Bisa. Iya, gitu. Jadi ternyata banyak banget manfaatnya gitu. Jadi kita kan sama-sama belajar nih bagaimana cara mengolah sampah gitu ya kan. Cara mengolah sampah kemudian menjadi produk yang serbaguna. Ya, mungkin bisa sedikit dikasih tahu juga nih Kak informasinya, karena pertemuan kedua kita akan langsung praktek bikin ekoenzimnya langsung. Nah, kira-kira apa sih Kak bahan atau barang yang harus sudah mereka siapkan buat nanti? Silakan Kak. Ekoenzim ini tuh bahan-bahannya sangat amat mudah untuk kalian dapatkan, karena selain mudah didapatkan juga harganya sangat amat terjangkau. Kita hanya perlu 3 bahan untuk membuat ekoenzim ini. Yang pertama, limbah organik yang biasa kalian dapatkan di rumah atau sisa-sisa sayuran yang ada di pasar. Yang kedua, kalian membutuhkan cairan gula merah sebagai bahan campuran ekoenzim nantinya. Dan yang ketiga, kalian juga membutuhkan air untuk pembuatan ekoenzim ini. Kalian hanya perlu 3 bahan untuk membuat ekoenzim ini. Wah, ternyata sederhana banget ya Kak. Nah, semoga nanti kita bisa sama-sama belajar untuk pengolahan sampah ini, tentunya dengan tadi ya harapannya kan bisa mengurangi sampah di lingkungan sekitar ya, kemudian manfaatnya tadi bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari dengan bahan-bahan yang cukup sederhana, mudah didapatkan dan juga ekonomis. Iya betul. Nah, nanti kalian akan sama-sama belajar gitu. Kita di sini juga akan sama-sama belajar mempraktekkan langsung agar menjadi produk sesuai dengan yang kita inginkan. Gitu. Jadi nanti besok minggu depan di pertemuan kedua kita akan sama-sama langsung praktek untuk pembuatan ekoenzim. Kenapa? Karena praktek pembuatan ekoenzim ini membutuhkan fermentasi yang tidak lama. Gitu. Mungkin itu aja awalan dari kami. Mohon maaf jika ada kekurangan. Jika nanti ada hal yang ingin ditanyakan, kalian semua bisa berdiskusi dengan Bapak Ibu Fasil di kelas kalian. Mungkin ada tambahan dari Kak Mariam?
Aku cuma mau bilang semangat untuk pengerjaan STEM kali ini. Semoga kita bisa berkolaborasi dengan baik dan juga menghasilkan hasil apa yang kita harapkan. Oke, terima kasih Kak Maria sudah menemani Bu Amal hari ini. Ya, kita akan sama-sama menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya pasti. Oke, tentunya kalian juga kan penasaran nih, kita mau ngapain ya, kira-kira mau apa lagi ya, gitu. Ya pastinya sesuatu yang berguna untuk kita semuanya Dan juga menyenangkan. ya, betul, jadi menyenangkan gitu. Oke, mungkin itu aja awalan sosialisasi dari kami. Jika kalian ada hal yang ingin ditanyakan saat kelas nanti, kalian bisa menghubungi kami ya, atau Bapak Ibu Fasil di kelas kalian. Oke, kami mohon maaf, kami undur diri ketika ada hal-hal yang kurang berkenan atau kata-kata yang tidak berkenan, mohon dimaafkan dengan seluas-luasnya. Sekian dari Bu Amal, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kak Maryam. Bye-bye.